pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah teori relativitas dengan topik pengantar teori relativitas umum yang pertama. Mengapa harus relativitas umum? Teori relativitas khusus yang sudah diusulkan oleh Einstein pada sebelumnya itu merupakan teori yang tidak terkait atau tidak melibatkan gravitasi. Sementara di pihak lain, gravitasi Newton tidak sejalan dengan teori relativitas khusus, sebab interaksi yang terjadi antara dua buah benda di dalam pandangan Newton terjadi sesaat. Artinya mediator interaksi itu harus bergerak, merambat ya, dengan kecepatan yang infinite atau tak berhingga. Nah, oleh karena itu mediator interaksi harus bergerak dengan kecepatan tak berhingga. Inilah yang menyebabkan teori gravitasi Newton tidak sejalan, tidak kompak dengan teori relativitas khusus Einstein. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teori gravitasi yang sejalan dengan teori relativitas khusus Einstein itu. Untuk itu Einstein menyusun suatu teori baru yang merupakan perumuman dari teori relativitas khusus yang dikenal saat ini sebagai teori relativitas umum Einstein. Teori ini terkait dengan perumusan hukum-hukum fisika pada kerangka acuan sembarang, yakni kerangka acuan yang tidak harus inersial. Nanti akan kita jelaskan bahwa atau kita pahami bahwa di dalam kerangka acuan inersial gravitasi tidak terasakan, atau dengan kata lain gravitasi lenyap di sana. Nah, beberapa hal yang atau eksperimen yang memang membutuhkan teori relativitas umum Einstein atau teori gravitasi umum Einstein itu sudah diamati di beberapa observatorium, ya, terutama adalah terkait dengan fenomena-fenomena astronomi dan astrofisika. Jadi yang pertama adalah pembelokan cahaya oleh gravitasi. Teori gravitasi Newton tidak mampu menjelaskan hal ini karena foton cahaya itu memiliki massa 0 sehingga tidak terikat atau tidak mungkin berinteraksi dengan gravitasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan fenomena atau gejala-gejala seperti black hole, kemudian bintang neutron dan bintang katai putih. Atau di dalam astronomi orang menyebutnya sebagai bintang-bintang antap atau benda-benda kompak di alam semesta. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan peristiwa atau gejala supernova, yakni berakhirnya bintang-bintang, yakni berakhirnya masa hidup bintang-bintang, yakni dengan terjadinya ledakan besar yang kemudian meninggalkan sisa berupa bintang-bintang kompak, black hole, katai putih maupun bintang neutron. Nah, peristiwa atau gejala yang awal diamati dan belum bisa dijelaskan oleh gravitasi Newton diantaranya adalah presesi orbit Merkurius. Seperti kita ketahui, planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit berupa elips. Nah, kebetulan orbit Merkurius ini cukup eksentrik sehingga lonjongnya itu kelihatan. Nah, oleh karena itu pengamatan menunjukkan bahwa gerak orbit Merkurius ini mengalami gerak yang disebut sebagai presesi. Jadi sumbu panjang elipsnya itu mengalami perputaran. Nah, hal ini tidak bisa dijelaskan dengan hukum gravitasi Newton. Nah, ini dibutuhkan gravitasi Einstein untuk menjelaskan adanya presesi orbit Merkurius ini. Dan ini merupakan fakta pendahuluan yang mendukung teori gravitasi Einstein. Nah, dalam kosmologi, yakni tentang sejarah dan sejarah alam semesta, yakni berawal dan berakhirnya atau alam semesta, dibutuhkan teori gravitasi Einstein.
Ya. Terakhir seperti yang kita amati pada tahun 2016, awal 2016 ya, terjadinya tumbukan antara dua buah black hole yang itu kemudian teramati dari bumi sebagai gelombang gravitasi. Nah, mahasiswa Universitas Terbuka sekalian, beberapa motivasi penting di dalam perumusan teori gravitasi Einstein atau relativitas umum Einstein ini diantaranya adalah satu, tuntutan adanya teori gravitasi yang relativistik. Ya, gravitasi Newton bukan merupakan teori yang relativistik. Ya. Kemudian berikutnya adalah upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam ya, mengenai kesamaan antara massa lembam dan massa gravitasional. Jadi dalam perumusan hukum Newton ya, tentang gerak, di sana muncul konsep massa. Dan massa di situ adalah massa inersial atau massa lembam. Nah, dalam perumusan hukum gravitasi Newton ya, di sana ada konsep massa juga, yakni massa gravitasional. Awalnya Newton membedakan antara massa gravitasional dengan massa inersial. Nah, kemudian eksperimen menunjukkan bahwa kedua massa itu diyakini sekarang ya, bahwa keduanya sama, yakni bahwa massa inersial sama dengan massa gravitasional. Nah, hal itu nanti akan memberikan konsekuensi yang luar biasa, yakni perubahan persepsi kita tentang gravitasi. Ya. Yang ketiga adalah keyakinan bahwa space is not a thing. Jadi keberadaan eksistensi ruang itu tidak independen. Jadi keberadaan ruang bergantung pada sesuatu. Oleh karena itu orang menyebutnya bahwa space is not a thing. Einstein meyakini bahwa hukum-hukum fisika seharusnya tidak bergantung pada kerangka acuan tempat hukum-hukum fisika itu diamati. Kerangka acuan hanyalah alat untuk mengungkapkan kaitan-kaitan antara proses-proses fisis dan karenanya tidak memiliki keberadaan mandiri. Einstein menang bahwa kerangka acuan merupakan rekayasa manusia, human construct, jadi tidak alami, bergantung pada kerangka acuan. Hal ini bisa dipahami karena Einstein adalah penganut atau paham realisme, ya, di bahwa sesuatu yang ada tidak bergantung pada pengamat. Jadi oleh karena itu hukum-hukum fisika tidak boleh bergantung pada pengamat atau tempat pengamatan atau cara pengamatan. Nah, ruang dan waktu seharusnya bukan merupakan panggung tempat terjadinya peristiwa-peristiwa fisis. Bagi Newton, ruang dan waktu, khususnya ruang, dipandang sebagai panggung tempat terjadinya peristiwa-peristiwa fisis. Jadi oleh karena itu, ada tidaknya peristiwa fisis, panggung tetap ada, ruang tetap ada, waktu tetap ada. Tetapi bagi Einstein, ruang dan waktu seharusnya bukan semacam panggung tempat terjadinya peristiwa-peristiwa fisis. Menurut pandangan Mach dan Einstein, ruang dan waktu tidak merupakan ungkapan sebagai wujud bagi kaitan-kaitan yang ada di antara proses-proses fisis. Mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia, sekarang kita lihat, kita ingat kembali atau kita coba pahami sedikit tentang gravitasi Newton. Jadi interaksi antara dua buah benda, titik bermassa m besar dan m kecil yang terpisah oleh jarak sejauh r, ya, itu berupa gaya gravitasi yang menurut Newton itu berbanding lurus dengan kedua massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi interaksi atau gaya gravitasi itu bergantung pada massa masing-masing benda yang berinteraksi. Jadi kalau benda itu bermassa 0, partikel bermassa 0, semisal foton, cahaya, maka menurut Newton tidak akan mengalami interaksi gravitasi, tidak mengalami gaya gravitasi. Oleh karena itu, foton, cahaya akan bergerak lurus tanpa terpengaruh oleh
gravitasi. Nah, perlu diingat bahwa faktor M besar dan M kecil, massa di dalam ungkapan gaya gravitasi Newton itu merupakan massa gravitasional, yakni massa yang terkait dengan gravitasi. Medan gravitasi G ya, di titik dengan vektor posisi R, yakni GR, didefinisikan sebagai gaya gravitasi tiap satu satuan massa benda yang mengalami gravitasi. Untuk kasus benda titik bermassa M besar, maka medan gravitasi atau percepatan gravitasi yang ditimbulkan oleh benda titik itu di suatu titik sembarang dengan vektor posisi R adalah seperti yang disebutkan di dalam persamaan ini. Ya, jadi sebuah benda bermassa gravitasional mg yang berada di titik dengan vektor posisi R mengalami gaya sebesar F R sama dengan mi dikalikan, Fr sama dengan mgr. Nah, ini menurut hukum Newton kedua tentang gerak harus sama dengan mi dikalikan dengan percepatan. Ya. Jadi oleh karena itu konsekuensi bahwa massa gravitasional nantinya sama dengan massa inersial akan menyebabkan bahwa percepatan benda yang berada di dalam medan gravitasi itu tidak bergantung pada massa benda itu. Nah, oke, saya sebutkan dulu ya prinsip kesetaraan lemah atau prinsip ekivalensi lemah. Ini adalah prinsip pertama yang diungkapkan oleh Einstein, ya, menyatakan bahwa massa lembam atau massa inersial itu harus sama dengan massa gravitasional, yakni bahwa M sama dengan MI. Nah, akibatnya bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, percepatan yang dialami oleh sebuah benda itu R kuadrat double dot itu sama dengan G. Terlihat di situ bahwa massa tidak berperan. Benda dengan massa berapapun di dalam medan gravitasi akan mengalami percepatan yang sama. Nah, ini memiliki konsekuensi yang cukup besar. Ya, jadi misalnya kita bandingkan dengan benda titik ya, bermassa M ya, dan benda itu mengalami gaya yang lain. Maka percepatan yang dialami oleh benda titik bermassa M itu tentu akan sama dengan gaya yang dialami dibagi dengan massa benda itu. Jadi percepatan bergantung pada massa benda itu. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh sebuah benda di dalam medan gravitasi, sangat berbeda. Jadi percepatan yang dialami oleh benda di dalam medan gravitasi tidak bergantung pada massa benda itu. Nah, sekarang coba kita jawab pertanyaan berikut. Dalam keadaan darurat, seseorang menjatuhkan diri dari atap sebuah gedung bertingkat yang cukup tinggi. Ya, setelah jatuh selama 2 sekon, orang itu terkejut karena melihat sesuatu di kaki langit, sehingga handphone yang ada di tangannya terlepas dari tangannya. Ya. Andaikan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah laju handphone itu 3 sekon setelah terlepas dari genggaman orang itu? Jika yang pertama diukur oleh orang yang menjatuhkan diri, yang kedua diukur oleh orang yang berada di atas tanah. Nah, mudah sekali untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kita lihat bahwa jika diukur oleh orang yang ada di atas tanah, maka percepatan handphone itu adalah 50 meter per sekon. Tetapi jika diukur oleh orang yang jatuh bersama handphone itu, kecepatan handphone itu 0 meter per sekon. Jadi bagi orang yang jatuh, ya, terlihat bahwa handphone tidak mengalami percepatan gravitasi. Ya, bagi orang yang jatuh, ya, handphone tidak mengalami percepatan
sehingga tetap diam bersama orang itu. Nah, oleh karena itu bagi orang yang jatuh bebas tadi, maka seolah gravitasi itu lenyap. Gravitasi tidak terasakan oleh orang yang jatuh bebas. Nah, berikutnya ya kita coba memahami prinsip ekivalensi berikutnya yang dikenal sebagai prinsip ekivalensi atau prinsip kesetaraan. Nah, ini diungkapkan oleh Einstein pada tahun 1907. Perhatikan seorang astronot yang ketika pesawatnya jatuh bebas ke permukaan bumi. Jadi ada seorang astronot ya, yang ada di dalam pesawat dan pesawat itu jatuh bebas ke permukaan bumi. Karena seluruh benda yang ada dalam pesawat itu, termasuk pesawat itu, jatuh dengan percepatan sama, ya, maka benda-benda yang dilepas tanpa kecepatan awal akan tampak berada di udara, ya, tanpa kecepatan, ya. Jadi benda-benda itu diam di atas, di udara, di ruangan, menurut astronot yang jatuh bersama pesawat yang malang itu. Jadi bagi astronot dalam pesawat itu gravitasi menghilang. Kenapa? Karena benda-benda tidak mengalami percepatan. Benda-benda tidak jatuh ke atas lantai ruangan di pesawat itu. Akibatnya semua benda tidak memiliki bobot atau berat. Nah, hal ini kemudian mengundang penasaran. Ya. Nah, oleh karena itu Einstein kemudian merumuskan suatu prinsip kesetaraan, ya, yang bunyinya sebagai berikut. Fenomena fisis yang teramati pada kerangka acuan yang jatuh bebas dalam medan gravitasi sama dengan fenomena fisis yang teramati pada kerangka acuan inersial tanpa gravitasi. Sebagai contoh, selanjutnya perhatikan seorang astronot yang ada di dalam pesawat dan pesawat itu berada di angkasa luar yang jauh dari benda astronomis manapun. Nah, pesawat itu mengalami percepatan ya, sebesar g. Ya, kemudian ada sebuah benda dilepas dari suatu titik di dalam ruangan pesawat itu, ya, maka benda itu akan jatuh ke lantai ruangan dalam pesawat itu. Padahal di situ tempat berada pesawat itu jauh dari benda astronomis manapun. Menurut Newton di situ tidak ada gravitasi. Tetapi benda yang dilepas di suatu titik di dalam ruangan pesawat itu jatuh ke lantai di dalam ruangan itu. Nah, karena itu astronot di dalam ruangan pesawat itu merasakan bahwa di situ ada kehadiran gravitasi, yakni bahwa benda-benda yang dilepas dari suatu ketinggian di atas lantai di dalam ruang pesawat itu akan jatuh ke lantai dengan percepatan g. Nah, secara lokal, ya, tidak ada cara yang dapat digunakan untuk membedakan situasi fisis pada kerangka acuan yang dipercepat dalam wilayah yang bebas gravitasi dari situasi fisis pada kerangka inersial akibat keberadaan gravitasi. Jadi meskipun pesawat tadi jauh dari benda astronomis manapun sehingga menurut Newton gravitasi tidak ada di sana, tetapi sebuah benda tetap mengalami gravitasi. Ya, dari seorang astronot di situ tentu seandainya ruangan itu tertutup, maka astronot itu tidak tahu ya penyebab dari jatuhnya benda yang dia lepaskan di dalam ruangan itu. Karena gravitasi atau yang lain. Ya. Nah, kemudian prinsip kesetaraan yang tadi sudah diungkapkan bisa diformulasikan lebih lanjut dengan cara yang berbeda. Yakni bahwa fenomena fisis yang teramati pada kerangka acuan inersial dalam pengaruh medan gravitasi G sama dengan fenomena fisis yang teramati pada kerangka acuan yang dipercepat dengan percepatan A sama dengan minus G.
Nah, itulah yang kemudian membuat Einstein ragu-ragu akan hakikat dari gravitasi. Gravitasi itu apa sebenarnya? Nah, dalam topik berikutnya kita akan bahas apa sebenarnya gravitasi itu. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga program ini bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.